Halo semuanya, kembali lagi di Militer A1. Kali ini kita akan membahas tentang mengungkap daftar lengkap pesawat tempur Indonesia terbaru tahun 2025. Oke, sebelum masuk ke pembahasan, alangkah baiknya untuk subscribe di channel ini supaya berkembang menjadi channel yang lebih baik. Jangan lupa juga tonton video ini sampai selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Lanjut. Saat ini, kekuatan udara Indonesia memiliki beragam jenis pesawat tempur dengan kemampuan dan peran yang berbeda-beda. Salah satu andalannya adalah F-16 Fighting Falcon buatan Amerika Serikat. Jet tempur ini sangat lincah dan serbaguna. Bisa digunakan untuk berbagai misi, mulai dari mengamankan wilayah udara hingga menyerang target di daratan. Indonesia memiliki beberapa varian F-16 yang terus dimodernisasi untuk menjaga kemampuannya. Selain itu, Indonesia juga mengoperasikan jet tempur Sukhoi Su-27SK dan Su-30MK2 dari Rusia. Pesawat-pesawat ini dikenal dengan jangkauan terbang yang jauh dan kemampuan manuver yang luar biasa. Su-27 lebih fokus pada pertahanan udara, sementara Su-30 memiliki kemampuan multiperan yang lebih luas, termasuk menyerang target di permukaan. Lantas, apa saja daftar pesawat tempur Indonesia di tahun 2025? Berikut penjelasan daftar lengkap pesawat tempur Indonesia terbaru tahun 2025. 1. F-16 Fighting Falcon. Sebagai salah satu tulang punggung kekuatan udara, F-16 di Indonesia terus menjalani program pemeliharaan dan modernisasi untuk menjaga kemampuannya tetap relevan dengan perkembangan zaman. Program-program seperti Falcon Star MLU bertujuan untuk meningkatkan masa pakai pesawat, mengintegrasikan sistem avionik dan persenjataan yang lebih canggih, serta meningkatkan kemampuan tempur secara keseluruhan. Dengan adanya modernisasi ini, F-16 diharapkan dapat terus menjadi aset penting dalam menjaga kedaulatan dan keamanan wilayah udara Indonesia untuk beberapa dekade mendatang. Saat ini, F-16 ditempatkan di beberapa skuadron udara TNI AU, termasuk Skuadron Udara 3 di Lanut Iswah Judi dan Skuadron Udara 16 di Lanut Rusmi Nurjadin. Keberadaan jet tempur ini tidak hanya meningkatkan kemampuan operasional TNI AU, tetapi juga berperan penting dalam latihan bersama dengan negara-negara lain, menunjukkan profesionalisme dan kesiapan Angkatan Udara Indonesia di kancah internasional. F-16 tetap menjadi simbol kekuatan dan modernisasi bagi pertahanan udara nasional. 2. Sukhoi Su-27. Indonesia menjadi salah satu negara yang mengoperasikan Su-27, khususnya varian Su-27SK. Kedatangan Su-27SK memperkuat kemampuan pertahanan udara TNI Angkatan Udara, terutama dalam peran superioritas udara dan pencegatan jarak jauh. Pesawat ini ditempatkan di Skuadron Udara 11 yang bermarkas di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Kehadiran Su-27 memberikan TNI AU keunggulan dalam menjaga kedaulatan wilayah udara nasional, terutama dalam menghadapi potensi ancaman dari udara. Sebagai jet tempur andalan, Su-27 di Indonesia secara rutin terlibat dalam berbagai latihan militer, baik skala nasional maupun internasional. Manuver-manuvernya yang mengagumkan seringkali diperagakan dalam acara-acara kedirgantaraan, menunjukkan kehebatan teknologi penerbangan Rusia dan kemampuan para pilot TNI AU dalam mengoperasikannya. Su-27 bersama dengan varian Su-30 yang lebih multiperan terus menjadi aset penting dalam menjaga keamanan dan stabilitas di kawasan. 3. Sukhoi Su-30. Indonesia mengakuisisi Su-30MK2 sebagai bagian dari upaya untuk memperkuat armada tempurnya dan melengkapi Su-27SK yang telah terlebih dahulu dioperasikan. Kehadiran Su-30MK2 memberikan TNI Angkatan Udara kemampuan untuk melaksanakan misi yang lebih kompleks dan beragam, termasuk superioritas udara, serangan presisi terhadap target darat dan laut, serta peperangan elektronik. Pesawat ini juga memiliki jangkauan terbang yang jauh dan daya tahan yang baik, memungkinkan pelaksanaan misi dalam waktu yang lebih lama dan wilayah yang lebih luas. Seperti halnya Su-27, Su-30MK2 ditempatkan di Skuadron Udara 11 di Lanut Sultan Hasanuddin Makassar. Pesawat ini secara aktif ikut serta dalam berbagai latihan militer dan operasi pengamanan wilayah udara nasional.
Kemampuannya yang multiperan menjadikan aset yang sangat berharga bagi TNI AU dalam menjaga kedaulatan negara dan stabilitas kawasan. Kombinasi antara kemampuan tempur udara yang handal dan kemampuan serangan permukaan yang mumpuni menjadikan Su-30 Mk2 sebagai salah satu jet tempur andalan Indonesia. 4. T-50 Golden Eagle. T-50I yang dioperasikan oleh Indonesia memiliki kemampuan lebih dari sekedar pesawat latih. Varian ini dilengkapi dengan radar IL atau M2032 dan kemampuan membawa persenjataan seperti rudal udara ke udara AIM-9 Sidewinder dan rudal udara ke darat AGM-65 Maverick, serta bom dan roket. Hal ini memberikan T-50I kemampuan untuk melaksanakan misi tempur ringan dan dukungan udara. Melengkapi armada tempur utama Indonesia, saat ini Indonesia mengoperasikan satu skuadron T-50I, yaitu Skuadron Udara 15 yang berbasis di Lanut Iswahyudi, Madiun. Pesawat ini tak hanya berperan penting dalam latihan pilot tempur muda TNI AU untuk transisi ke jet tempur yang lebih canggih, tetapi juga dapat diandalkan dalam berbagai operasi pengamanan wilayah udara dan misi taktis lainnya. Indonesia bahkan berencana untuk menambah jumlah armada T-50I-nya di masa depan, menunjukkan kepercayaan terhadap kemampuan dan efektivitas pesawat ini. 5. Bayhawk 209. Hawk 209 yang dioperasikan oleh TNI Angkatan Udara dilengkapi dengan radar AN atau APG-66H yang merupakan turunan dari radar yang digunakan pada F-16A atau B. Radar ini memberikan kemampuan untuk mendeteksi dan melacak target udara dan permukaan, serta memandu penggunaan senjata. Selain itu, Hawk 209 dapat membawa berbagai jenis persenjataan, termasuk rudal udara ke udara seperti AIM-9 Sidewinder, rudal udara ke darat seperti AGM-65 Maverick, bom, dan roket. Pesawat ini juga dilengkapi dengan kanon internal ADEN 30mm untuk pertempuran jarak dekat dan serangan darat. Di Indonesia, Bayhawk 209 melengkapi beberapa skuadron udara, termasuk Skuadron Udara 12 Black Panther di Lanut Rusmi Nurjadin Pekanbaru dan Skuadron Udara 1 Langkah Hatulistiwa di Lanut Supadio, Pontianak. Pesawat ini berperan penting dalam menjaga kedaulatan wilayah udara Indonesia dan memberikan dukungan udara bagi operasi-operasi militer lainnya. Meskipun merupakan platform yang relatif tua, Hawk 209 terus diandalkan karena kelincahannya, biaya operasional yang relatif terjangkau, dan kemampuannya untuk membawa beragam persenjataan. 6. IMB-314 Super Tucano. Super Tucano yang dioperasikan oleh Indonesia ditempatkan di Skuadron Udara 21 yang bermarkas di Lanut Abdurrahman Saleh, Malang. Pesawat ini dilengkapi dengan avionik modern termasuk Head-Up Display atau HUD, sistem navigasi inersial dan GPS, serta kemampuan integrasi dengan berbagai sensor seperti Forward Looking Infrared atau FLIR. Kokpitnya dirancang untuk memberikan visibilitas yang baik bagi pilot dan dilengkapi dengan kursi lontar Martin Breaker untuk keselamatan. Dari segi persenjataan, IMB-314 Super Tucano Indonesia dipersenjatai dengan dua senapan mesin berat FN Hestal M3P kaliber 12,7 mm yang terpasang di kedua sayapnya. Selain itu, pesawat ini memiliki 5 centelan di bawah sayap dan badan yang dapat membawa berbagai macam persenjataan lainnya, termasuk bom konvensional, bom berpandu laser, roket, dan bahkan rudal udara ke udara jarak pendek seperti AIM-9 Sidewinder atau MAA-1 Piranha. Kemampuan ini menjadikan Super Tucano sebagai aset yang fleksibel dan efektif dalam berbagai skenario operasi. Oke, itulah dia pembahasan tentang mengungkap daftar lengkap pesawat tempur Indonesia terbaru tahun 2025. Jika video ini bermanfaat, bisa bantu like dan bagikan. Dan jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa langsung aja tulis di kolom komentar, supaya nanti kita bisa berdiskusi bersama-sama. Akhir kata dari saya, thank you and bye-bye.